Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam RHS Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita memasuki pergumulan dengan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang mengasihi kami, yang membawa kami semalam tidur terlelap dengan baik. Dan hari ini Engkau bangunkan kami dan kami percaya ada aktivitas-aktivitas apapun yang kami lakukan dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hari ini di dalam tangan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih di dalam minggu Prapaskah dan hari ini kita akan merenungkan rusaknya rasio, rusaknya pikiran kita. Markus 8 ayat yang ke-33. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh saudara, luar biasa, melalui ayat ini kita melihat rusaknya rasio. Rasio kita, pikiran kita yang betul-betul sudah rusak. Tema Paskah tahun ini adalah kasih Tuhan mengubah segalanya. Biarlah pengalaman Paskah tahun ini Tuhan izinkan betul-betul merubah hidup kita seturut dengan kehendaknya. Saudara, bacaan kita tadi mengkisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan dengan jelas dari awal sebetulnya apa tujuan Mesias itu datang ke dalam dunia, yang tidak lain adalah untuk menebus dosa manusia. Itulah tujuan Mesias datang. Maka penebusan dosa itu juga sudah dirinci oleh Tuhan Yesus di dalam pemberitahuan yang pertama ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita. Mesias itu nanti ditolak, Mesias itu nanti dibunuh, bahkan Mesias itu nanti disalibkan, mati, dan di sana kemudian bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Saudara, itulah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mempersiapkan dengan baik kepada murid-muridnya bahwa Mesias itu harus menderita. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, apa reaksi dari murid-murid? Saudara, Petrus dengan sigap langsung menarik Tuhan Yesus ke samping. Waduh, luar biasa Petrus ini, dan menegur Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wah, saudara, hebatnya bukan main si Petrus ini, saudara. Lalu apa tanggapan Tuhan Yesus, saudara? Justru Tuhan Yesus memarahi Petrus. Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, nggak tanggung-tanggung, saudara. Yang bicara, yang ngomong itu adalah Petrus. Tetapi saudara, kita tidak mengerti kenapa kemudian Tuhan Yesus menarik Petrus, memarahi Petrus. Tetapi yang keluar pertama kali dari ucapan Tuhan Yesus adalah, enyahlah engkau iblis. Saudara, enyahlah itu suatu hardikan yang keras.
Nyala itu merupakan kata-kata keras untuk mengusir iblis keluar dari pikiran, dari hati Petrus. Kenapa saudara? Tuhan Yesus marah karena apa yang dipikirkan Petrus itu bukan pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Saudara, sampai di sini kita merenungkan sejenak. Sebetulnya apa sih pikiran itu? Apa yang dimaksudkan dengan rasio itu? Kalau mau diartikan bahwa yang namanya pikiran, yang namanya rasio adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan atau menguraikan hal-hal yang abstrak, apa yang sama dan apa yang berbeda, sehingga mampu menyimpulkan dengan logis, dengan masuk akal. Saudara, itu tugas rasio pikiran. Apa itu? Kemampuan seseorang ya untuk menjelaskan, untuk menguraikan hal-hal yang abstrak, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tidak konkret, sehingga kita tahu apa yang sama dan apa yang beda, lalu kita simpulkan sampai masuk akal, sampai logis. Itu adalah pikiran. Itu adalah rasio. Maka saudara, yang namanya pikiran rasio tidak sama dengan iman, juga tidak sama dengan intuisi atau perasaan, juga tidak sama dengan persepsi, juga tidak sama dengan pengalaman-pengalaman hidup kita atau kehendak kita. Bahkan nafsu kita itu bukan rasio. Nah, saudara, di sini Plato mengungkapkan dengan jelas sekali. Ya, dia katakan bahwa manusia itu begitu sempurna sekali. Kenapa saudara sempurna? Karena memiliki rasio, memiliki perasaan atau kehendak, memiliki nafsu. Dan itu hanya ada di dalam diri manusia. Manusia punya rasio, manusia punya kehendak, punya perasaan, punya nafsu di dalamnya. Itulah uraian yang disampaikan oleh Plato. Blaise Pascal, saudara, lebih menjelaskan lagi, dan dia mengatakan apa sudah dikatakan Pascal. Pascal mencoba membedakan bahwa ternyata ada yang namanya rasio pikiran dan ada yang namanya rasio hati, ya. Dan rasio hati itu tidak bisa dimengerti oleh rasio pikiran. Nah, saudara, itulah analisa Pascal, saudara, bahwa saudara dan saya itu mempunyai rasio pikiran kita. Bukan saja rasio pikiran, tetapi juga ada rasio hati. Tetapi rasio hati ini, saudara, yang tidak bisa dimengerti oleh rasio pikiran. Nah, saudara, dengan penjelasan Pascal ini mungkin kita dapat lebih mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus, di mana Petrus dapat mengembangkan pikiran-pikiran manusia yang bukan pikiran Allah. Kalau demikian, dari mana? Jelas dari bagian ini Petrus mengembangkan pikiran manusia yang tidak lain dari iblis. Nah, saudara, hati-hati ya, hati-hati. Ternyata iblis, setan itu bisa merusak hati, bisa merusak pikiran hati, sehingga hati Petrus tidak mampu memikirkan pikiran Allah, tetapi yang dipikirkan adalah pikiran-pikiran manusia. Pikiran Petrus adalah pikiran manusia, dan pikiran manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka hati Petrus adalah hati yang sudah ada di dalam dosa, sehingga memikirkan pikiran-pikiran manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, sudah apa pikiran manusia?
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, engkau Petrus memikirkan pikiran manusia. Apa itu sebetulnya? Yang tidak lain adalah apa, saudara? Tuhan Yesus Mesias tidak boleh menderita, tidak boleh mati di atas kayu salib. Maka Petrus sampai tarik Tuhan Yesus gitu ya. Jangan Tuhan, engkau tidak akan menderita, engkau tidak akan mati di atas kayu salib. Itu pikiran manusia, dan itulah juga pikiran iblis, bukan? Salah satu proyek iblis yang paling besar dalam dunia ini apa? Supaya Mesias anak Allah yang datang ke dalam dunia tidak naik di atas kayu salib. Nah, kayu salib, dia mati di sana. Tuhan Yesus turun dalam kerajaan maut untuk apa? Meremukkan kuasa iblis, meremukkan ular, kepala ular setan dihancurkan, dimatikan. Maka iblis berupaya luar biasa supaya Tuhan Yesus tidak naik di atas kayu salib. Dan itulah yang tercetus di pikiran Petrus. Maka saudara, sangat bertentangan dengan pikiran Allah. Pikiran Allah apa? Tuhan Yesus Mesias Juru Selamat, dia datang untuk menderita, dia datang untuk mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena keselamatan manusia satu-satunya hanya melalui penebusan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, mari kita renungkan. Ya, mari kita renungkan bersama apa yang ada dalam pikiran saudara dan saya. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah pikiran hati kita yang masih memikirkan pikiran-pikiran manusia, atau kita terus belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah? Saudara, satu pujian dari Helen Verina, ya. Hanya pada kaki salibmu Tuhan, karena Mesias itu harus datang dan naik di atas kayu salib, karena di sanalah terjadi penebusan, keselamatan manusia dari kebinasaan. Maka hanya kayu salib yang boleh menyelamatkan kita, karena di sana anak Allah tergantung mati. Di sanalah saya bisa berlindung. Seluruh puncak Golgota menjadi pancaran yang mulia, yang agung, karena kasih Allah boleh menyelamatkan manusia. Salibmu, salibmu Tuhan, yang memuliakan. Hingga dalam surga aku dapat perhentian. Mari kita renungkan. Allah Bapa kita memikirkan bagaimana supaya manusia yang binasa ini dapat diselamatkan. Kasih Bapa yang terus memelihara kita untuk boleh mengasihi dan menyelamatkan kita hanya satu jalan. Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Renungkan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami tidak sadar bahwa pikiran hati kami dan pikiran rasio kami Tuhan memikirkan hal-hal yang manusiawi saja. Pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran apa yang ada dalam dunia ini saja. Dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Bapa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, pegang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, sampai jumpa di dalam renungan harian sulung esok. Tuhan memberkati kita.